Ada PPKM, pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat. Ini Lebaran pun termasuk Lebaran, kaget dilarang balik, terutama ASN dan BUMN. Jadi segala macam upaya untuk pencegahan. Ditambah lagi kita tahu ada ilmu 3T, melakukan testing yang agresif, kemudian melakukan tracing untuk menemukan yang positif, di karantina. Kenapa kalau enggak seluruh dunia ini harus semua divaksin? Karena kalau seandainya hanya beberapa negara saja divaksin, yang lain tidak, akan pingpong, nggak selesai pandemi global. Nah, itu Gavi juga memberi jatah kepada kita mendapatkan juga AstraZeneca juga. Jadi kita menggunakan 3 merek saja, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer. Nah, problem yang kita hadapi sekarang adalah pemerintah pusat bertanggung jawab untuk pengadaannya, baik dari luar negeri maupun dalam negeri. Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mendistribusikan dan melaksanakan vaksinasinya. Di tingkat pusat, awalnya sudah memiliki komitmen 426 juta dosis dari 3 merek itu. Yang harus divaksinasi 2/3 dari 270 juta penduduk, itulah 180 juta. 180 juta. Kali 2 dosis 360 juta. Artinya cukup komitmen. Tapi komitmen tentu dinamis. Yang kita hadapi sekarang ada masalah, yaitu di AstraZeneca. AstraZeneca itu yang dibuat oleh India. Mereka melakukan embargo. Gelombang pertama sebanyak 1,3 juta AstraZeneca sudah terkirim. Yang kedua dan ketiga mereka pending. Kenapa? India yang tadinya turun grafiknya sekarang meledak. Maka mereka mengambil kebijakan produksi mereka diutamakan untuk produksi dalam negeri. Mereka 0% untuk keluar. Ini sehingga gelombang kedua dan gelombang 3 pengiriman total lebih kurang hampir 10 juta itu tertunda. Inilah membuat terjadi pelambanan. Nah, kalau kita ingin memvaksinasi 360 kali suntikan, dan Pak Jokowi Menkes membuat timeline vaksinasi selesai April 2022. Pak Jokowi, Pak Presiden minta Desember selesai. Kalau Desember selesai, 360 juta suntikan, maka kecepatannya harus per hari 1 juta. 1 juta 365 hari. Sampai hari ini kecepatan kita baru mencapai 400-500 ribu. Dan mungkin agak sedikit melambat dengan adanya AstraZeneca yang dipending oleh India. Nah, oleh karena itu tugas daripada pemerintah daerah, kalau pusat mengadakan, memberikan guidelines-nya adalah 1, yang ditarget itu adalah tenaga kesehatan nomor 1,3 juta orang. Fine, semua sudah melaksanakan, saya kira hampir tuntas. Yang kedua adalah lansia, karena kekebalan tubuhnya rendah. Lansia yang masih bisa untuk divaksin, ini syarat. Nomor 2. Yang ketiga adalah mereka yang terlibat dalam pelayanan publik. Ya, ada good news and bad news, Pak. Good newsnya tentu kalau dari segi nasional, Sumatera Selatan itu termasuk resiko sedang. Jadi kalau kita melihat sebetulnya masih
antara kuning sama oranye, bahkan masuk kuning. Ya. Tapi kita juga jangan sampai lengah. Kenapa? Kita melihat bahwa total kasus di Sumatera Selatan ini 17.702, yang sembuh 15.450, meninggal 828. Sepertinya angkanya kecil. Tapi kita lihat berapa jumlah testing yang ada. Bisa saja angkanya kecil karena testing yang kurang. Ya. Nah, tapi ini termasuk relatif baik, makanya PPKM belum masuk. Nanti per 2 minggu sampai 5 April nanti ada tambah 5 lagi daerah. Sekarang 15 provinsi, nanti tambah 5. Mudah-mudahan aja. Pak Gub langsung bilang gak usah di sini. Kalau lihat dari angka total, memang gak usah. Tapi ukuran pusat menentukan zona itu bukan hanya dari positive rate, tapi juga dari recovery rate yang sembuh, kemudian fatality rate, angka kematian, serta situasi BOR, bed occupancy rate, bed occupancy ratio, berapa kesediaan rumah sakit dibanding mereka yang datang untuk berobat. Nah, kalau kita lihat data di sini, Sumsel memang kecil Pak, sepertinya 17.702. Tapi kalau kita presentasikan, ini bad newsnya ini. Tingkat nasional itu, ini datanya, jumlah 1,5 juta lebih kasus positif yang terdata. Yang sembuh 1,3 itu 89,1%. Yang sembuh 89,1%. Tingkat dunia itu sembuhannya 97%. Ya, Indonesia masih di bawah, tapi udah membaik. Kemudian kalau kita lihat angka kematian, mana tadi data tadi yang pindah dulu. Angka kematian yang ada di Sumatera Selatan, saya ulangi, kesembuhannya, kematian hanya 828. Tapi mohon maaf, ini nyawa manusia semua. Satu nyawa pun itu berharga. Kita tidak bisa membangkitkan lagi orang hidup. Saya ulangi, orang yang mati. 828 kalau dikalikan dengan total kasus 17.000, tingkat kematian kita adalah 4,6%. 4,6%. Bandingkan dengan data nasional, kematian 40.581 dibagi kasus positif 1,5 juta, 2,7%. Kematian Indonesia 2,7%. Kematian, tingkat kematian Sumatera Selatan 4,6%. Ini artinya apa? Dua, pondasi saya berpendapat. Keterlambatan untuk melakukan treatment bermasalah. Treatment untuk mengetahui siapa yang positif. Artinya apa? Testing belum memadai, yang agresif. Karena prinsip penanganan COVID, makin cepat kita tahu positif, makin mudah ditangani sebelum dia bereplikasi. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.